Halo semuanya, selamat datang kembali. Pernah nggak sih kepikiran, apa beneran mungkin ya jadi super kaya raya, tapi tetap lurus, nggak melanggar prinsip-prinsip keyakinan kita? Nah, hari ini kita bakal coba bedah bareng-bareng persimpangan yang jujur aja rumit banget, antara harta, ajaran agama, dan dunia bisnis modern. Oke, kita langsung aja to the point. Ada satu pertanyaan yang sering banget muncul dan cukup provokatif. Beneran nih, kalau mau jadi kaya raya, kaya banget, harus main kotor atau nyentuh hal-hal yang haram? Dan pandangan dari Raymond Chin ini, wah tajam banget. Dia bilang, jadi kaya tidak mesti haram, tapi jadi paling kaya menurut saya pasti haram. Nah, sadar kan bedanya? Bukan cuma sekedar kaya, tapi jadi yang terkaya. Kutipan ini benar-benar menangkap inti dari dilema besar. Di mana sih garis batas antara ambisi dan prinsip? Terus, apa sih yang bikin jadi terkaya itu katanya berpotensi haram? Jawabannya mungkin bukan ada di sifat serakah perorangan, tapi pada sistemnya itu sendiri. Yuk kita bongkar apa yang bisa kita sebut sistem pendorong dosa ini. Sebuah struktur ekonomi yang seolah-olah bikin berbuat baik itu jadi jauh lebih susah. Dan di jantung sistem ini ada satu konsep yang jadi kuncinya, riba. Ini sering kita sederhanakan jadi bunga, tapi sebetulnya maknanya jauh lebih dalam, yaitu setiap keuntungan berlebih yang didapat secara nggak adil. Dan ini dilarang keras. Untuk ngerti kenapa, kita harus lihat dulu gimana uang itu sendiri diciptakan di sistem modern kita. Nah, coba perhatikan proses di slide ini. Ini inti dari cara kerja perbankan modern. Langkah pertama, bayangin ada 4 orang, nabung, totalnya 100 juta. Ini uang beneran, uang fisik. Langkah kedua, bank berdasarkan aturan cuma perlu nyimpen 10 jutanya, dan yang 90 juta sisanya itu dipinjamkan lagi ke orang lain. Nah, disinilah sulapnya terjadi. Langkah ketiga, uang 100 juta yang asli tadi kan masih ada tuh di rekening nasabah. Tapi sekarang ada 90 juta uang baru yang beredar dalam bentuk utang. Jadi totalnya berapa? 190 juta. Uang baru secara harfiah diciptakan dari utang. Terus apa dampaknya? Ini dia intinya. Inflasi adalah anak kandung dari sistem yang berbasis riba ini. Logikanya sederhana. Saat jumlah uang di ekonomi nambah terus tanpa diimbangi pertambahan barang dan jasa, ya nilai tiap lembar uang kita jadi turun. Itulah inflasi, semacam pajak tak terlihat yang paling kejam buat mereka yang cuma punya tabungan, bukan aset. Oke, kita udah lihat masalahnya. Bikin pusing ya? Sekarang, coba deh kita lihat solusinya dari kacamata yang sama sekali berbeda. Gimana kalau tujuan sejati dari bisnis itu bukan seperti yang selama ini kita kira? Disinilah terjadi pergeseran pola pikir yang fundamental banget. Bisnis itu bukan lagi soal saya bisa dapat apa, tapi berubah jadi saya bisa kasih apa. Bisnis jadi sebuah bentuk syukur. Bakat, kemampuan, ide yang kita punya itu bukan buat numpuk harta semata, tapi untuk diekspresikan sebagai sebuah pelayanan. Tabel ini merangkum perbedaannya dengan sangat jelas. Di sebelah kiri, pandangan kapitalis. Tujuannya akumulasi kekayaan, dan masalah utamanya adalah kelangkaan. Di kanan, perspektif Islam, tujuannya adalah syukur dan memberi manfaat buat orang banyak. Dan masalah utamanya adalah gimana caranya memenuhi kebutuhan manusia. Beda banget kan? Ini bukan lagi soal produksi dan konsumsi gila-gilaan, tapi soal melayani sesama. Tentu saja, kita tahu dunia nyata itu nggak ideal. Terus gimana prinsip ini berlaku dalam kondisi yang benar-benar darurat? Nah, mari kita masuk ke area abu-abu, di mana sesuatu yang tadinya terlarang bisa jadi diizinkan. Konsep kuncinya adalah darurat. Ini adalah sebuah keadaan terpaksa di mana seseorang terpaksa melakukan sesuatu yang tadinya dilarang demi menyelamatkan nyawa atau mencegah bahaya yang jauh lebih besar. Ini adalah prinsip yang menunjukkan betapa pragmatis dan penuh kasih sayangnya penerapan sebuah aturan. Contohnya, dalam situasi antara hidup dan mati, misalnya kelaparan hebat, mengambil pinjaman dengan riba, atau bahkan sampai mencuri makanan supaya bisa bertahan hidup, itu menjadi diizinkan. Aturan ini jadi fleksibel karena menjaga kehidupan itu adalah tujuan yang paling tinggi. Tapi bahaya itu sendiri kan ada tingkatannya. Untuk memahami hal ini, coba deh kita uji intuisi kita bareng-bareng lewat sebuah perumpamaan klasik. Bayangin Anda dihadapkan pada 3 pilihan dosa. Pertanyaannya, mana yang kelihatannya paling ringan? Jadi ceritanya ada seorang ahli ibadah yang dipaksa harus memilih satu dari 3 hal mengerikan ini. Berzina dengan wanita cantik, membunuh anak kecil yang gak berdosa, atau minum secangkir arak. Coba, kalau Anda di posisi dia, mana yang akan Anda pilih? Akhirnya, dia memilih untuk minum arak. Kalau dipikir-pikir, di permukaan, ini kayaknya pilihan yang paling logis dan paling gak berbahaya kan? Kelihatannya cuma merugikan diri sendiri, gak ada orang lain yang jadi korban langsung. Tapi disinilah pelajarannya.
Begitu akalnya hilang karena mabuk, dia akhirnya melakukan dua dosa lainnya juga. Pesan yang kuat dari cerita ini adalah, dosa terbesar itu bukan yang kelihatannya paling merusak di luar, tapi dosa yang merusak kemampuan kita untuk berpikir jernih. Dan kalau kita tarik ke dunia keuangan modern, apa arak yang bisa merusak akal sehat kita? Mungkin itu adalah keserakahan yang buta, atau sistem riba itu sendiri yang jadi pintu gerbang ke masalah-masalah yang jauh lebih besar. Dengan semua pemahaman ini, kita sampai di bagian terakhir. Mungkin sudah saatnya kita bersama-sama mendefinisikan ulang apa sih arti dari kesuksesan yang sejati itu. Jadi tujuannya itu bukan untuk punya rapor yang sempurna dan 100% bebas dosa. Kenapa? Karena itu hampir mustahil di sistem yang ada sekarang. Sebaliknya, yang lebih penting adalah niat dan arah kita. Apakah kita bergerak menuju rasa syukur dan memberi manfaat bagi orang banyak? Fokusnya ada pada kenapa kita melakukan pekerjaan kita. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan terakhir yang penting banget untuk direnungkan. Kalau bisnis itu kita anggap sebagai ibadah, gimana cara kita mengukur laba atau keuntungan kita? Mungkin ukurannya bukan lagi dalam rupiah, tapi dalam dampak, manfaat, dan keberkahan yang kita ciptakan untuk sekitar kita. Sebuah pertanyaan yang layak kita pikirkan baik-baik. Terima kasih sudah menyimak.